Lewat fiksi ilmiah, kita biasa membayangkan alien sebagai sosok cerdas berkepala besar yang berjalan dua kaki. Tapi jika ada kehidupan di luar sana, wujudnya bisa apa aja. Dari mimpi buruk terbalik sampai makhluk air aneh mirip gambar anak kecil. Tapi kita tak perlu keliling jagat raya, cukup kembali ke masa lalu. Sebab dulu, bumi pernah memiliki makhluk seperti itu. Inilah kisah tentang monster tuli. Salah satu makhluk paling aneh yang sampai sekarang masih belum bisa dijelasin oleh para ilmuwan. Sekitar 310 juta tahun yang lalu, bumi adalah tempat yang sangat berbeda. Sekarang, benua-benua kita tersebar seperti pecahan piring yang retak. Tapi dulu, di zaman karbon, planet ini hanya punya satu superbenua, yaitu Angea. Itu lebih dari 200 juta tahun sebelum T-Rex mengejar Triceratops. Wilayah yang luas tertutup oleh laut dangkal yang hangat dan garis pantai yang berlumpur. Dengan udara yang lebih tebal dan kadar oksigen yang lebih tinggi. Lautan dipenuhi makhluk-makhluk yang tidak pernah lolos dari fase percobaan evolusi, seperti makhluk kecil ini. Ada suatu masa, daerah yang sekarang menjadi Illinois hanyalah perairan pesisir dangkal dan pantai berlumpur. Endapan dari sungai seringkali mengubur makhluk laut dan kadang-kadang menjebak mereka dalam gumpalan kayak zat besi sebelum mereka membusuk. Itulah sebabnya hewan bertubuh lunak yang biasanya tidak meninggalkan fosil bisa diawetkan secara detail di sebuah tempat yang dikenal sebagai Mason Creek. Setiap fosil monster tuli yang kita ketahui semuanya berasal dari satu tempat ini. Sangat mungkin makhluk-makhluk aneh ini berenang di seluruh dunia prasejarah. Tapi mungkin hanya kuburan ini yang memiliki kandungan kimia yang dibutuhkan untuk mengawetkan tubuh mereka. Sampai akhirnya kita menemukannya. Tapi tunggu, sebenarnya makhluk apa ini? Nama makhluk ini diambil dari Francis Tully, kolektor fosil Illinois, penemu pertamanya. Kedua, ini bukan monster. Ukurannya kecil, hanya sekitar 8-35 cm. Tubuhnya lunak, bisa berenang, mirip cacing atau siput tanpa cangkang atau tulang. Namun, bagian depannya paling unik. Moncongnya panjang, lentur, dan menonjol, mirip selang vakum. Namun, di ujung selangnya ada semacam cakar. Moncongnya pun tidak kaku. Moncongnya bisa memanjang dan membengkok, mirip belalai gajah atau lengan gurita saat meraih sesuatu. Jadi, bukannya langsung menggigit mangsa, ia kemungkinan meraihnya dengan tentakel di wajah, menangkap, lalu menariknya masuk. Matanya juga merupakan fitur aneh yang unik. Matanya berada di ujung batang kaku horizontal di kepala. Susungan ini memperluas bidang pandangnya. Bagaikan periskop untuk melihat lebih luas, hewan terbagi menjadi dua kelompok, vertebrata dan invertebrata. Vertebrata punya tulang belakang seperti ikan, dinosaurus, anjing, dan manusia. Invertebrata sebaliknya seperti cacing, siput, dan serangga. Tuli monster merupakan kasus langka saat ilmuwan masih berdebat soal identitas asli makhluk ini. Ketika para ilmuwan melihat fosilnya, mereka melihat garis pucat yang membentang di tengah tubuhnya. Satu pihak menyebut itu hanyalah saluran pencernaan. Artinya, tuli monster sejenis invertebrata lunak, semacam siput ameh yang berenang. Tapi, pihak lain mengklaim itu notochorda, batang kaku primitif bakal tulang belakang. Jika benar, ia termasuk vertebrata, kerabat jauh ikan dan manusia. Pada dasarnya, semua ini membuat tuli monster seperti campuran ikan, cacing, dan kepiting, sesuatu yang belum pernah ditemukan lagi sejak itu. Berdasarkan tubuhnya yang lunak dan sirip penstabil kecil, kita tahu tuli monster bukanlah tipe yang berlomba dengan ikan lain. Ya, dia tidak cepat seperti hiu, ia lebih seperti penjelajah lambat dalam gerakan slow motion. Mungkin ia melayang-layang di air, memakai moncong panjangnya untuk mengaduk lumpur mencari ubur-ubur, teripang, atau bahkan mungkin sesuatu yang sudah membusuk. Meskipun cakar dan matanya tampak seram, kita tidak bisa memastikan apakah ia benar-benar pemangsa. Tuli monster sebenarnya cukup mampu beradaptasi, jadi kita nggak tahu kenapa ia akhirnya punah. Jika kita melihat catatan fosil, makhluk ini sudah menghilang jauh sebelum peristiwa kepunahan besar-besaran yang memusnahkan dinosaurus atau kehidupan laut sebelumnya. Tidak ada asteroid atau gunung berapi yang terlibat. Mungkin ia lenyap karena rumahnya udah nggak sama lagi. Ingat, periode karbon adalah dunia yang basah dan berlumpur. Tapi seiring waktu, iklim bumi pun berubah. Muara tropis mengering dan kimia air pun berubah. Hal inilah yang mungkin menyebabkan tempat bermain khusus tuli menghilang.
Sejauh yang kita tahu, monster itu tidak meninggalkan pewaris genetik. Biasanya, jika seekor hewan punah, ia meninggalkan sepupu atau keturunan yang berevolusi menjadi sesuatu yang lain. Dinosaurus meninggalkan kita burung. Ikan purba meninggalin kita ya, ikan modern. Tapi monster tuli tetap unik. Tak ada makhluk hidup sekarang yang mirip dengannya. Itulah alasan ilmuwan masih bingung saat mengklasifikasikannya. Kita bukan bingung karena kekurangan kepingan teka-teki. Ada lebih dari 2000 fosil. Kita bingung karena tak ada pembandingnya. Siapa tahu lautan luas belum terjelajahi. Jadi mungkin suatu saat kita temukan makhluk baru yang melengkapi teka-teki evolusi. Monster tuli mungkin pemimpin perenang prasejarah aneh. Tapi jelas dia tidak sendirian. Kalau kita melihat kembali catatan fosil, terutama pada periode Kambrium dan Permian, kita akan menemukan galeri penuh eksperimen evolusi yang tampak seperti dirancang oleh komite alien. Misalnya, kita punya halusigenia, makhluk terbalik kita. Ketika para ilmuwan pertama kali menemukan fosil makhluk kecil mirip cacing ini, mereka nggak tahu mana bagian atasnya. Di satu sisi tubuhnya, mereka melihat duri-duri panjang dan tajam. Di sisi lainnya, mereka melihat tonjolan lunak yang pendek. Mereka mengira bagian keras itu kaki, dan tonjolan lunaknya tentakel di punggung. Belakangan, fosil baru mengungkap kenyataan sebaliknya. Seluruh tubuh hewan itu ternyata dirakit terbalik. Durinya bak paku pertahanan ke atas dan bagian lunaknya adalah kaki pendek untuk menapak tanah. Artinya, ia tak berjalan di atas penyangga. Rupanya, hewan ini terbalik. Lalu ada Opabinia. Makhluk ini tampak seperti udang yang benar-benar kebingungan. Kebanyakan hewan udah puas dengan 2 mata, laba-laba pun jadi 8. Tapi entah kenapa, Opabinia memutuskan butuh 5 mata. 5 mata berbentuk jamur menonjol di kepalanya, memberinya pandangan 360 derajat ke seluruh dunia. Dan kalau itu masih kurang, ia juga punya moncong panjang dan lentur yang menonjol dari wajahnya, mirip seperti monster tuli. Ketika hewan ini pertama kali dipresentasikan di sebuah konferensi sains pada tahun 1970-an, ruangan itu benar-benar dipenuhi tawa karena semua orang mengira itu adalah lelucon. Terakhir, ada makhluk bernama Helicoprion. Sekilas, bentuknya memang mirip hiu, tapi perhatikan bagian mulutnya. Alih-alih rahang normal yang membuka dan menutup seperti engsel, ia memiliki sesuatu yang disebut pusaran gigi. Saat tumbuh gigi baru, gigi lamanya berputar ke dalam, menciptakan pusaran gigi sungguhan di rahang bawahnya. Bentuknya seperti mata gergaji bundar yang tertanam di dagunya. Para ilmuwan menghabiskan waktu puluhan tahun berdebat tentang di mana sebenarnya mata gergaji ini berada. Ada yang menaruhnya di hidung, ada yang di ekor, sampai akhirnya mereka sadar kalau itu ada di dalam mulut. Semua makhluk ini, tuli monster, cacing terbalik, udang bermata 5, dan hiu gergaji, mengingatkan kita pada satu hal. Kita pikir kita tahu seperti apa bentuk kehidupan, tapi sejarah planet kita sendiri membuktikan bahwa biologi bisa lebih aneh daripada film fiksi ilmiah manapun. Kita tidak seharusnya menganggap evolusi berjalan lurus menuju hewan-hewan normal seperti kita. Kadang-kadang evolusi justru mengambil jalan memutar ke zona senja.